Ketemu lagi dengan Om Begawan. Ada hal yang mesti kita cermati ini. Akankah persoalan kereta cepat Wus membongkar berbagai hal yang selama ini kerap ditanyakan banyak pihak. Lah, isu pembayaran utang Wus ini semula muncul dari penolakan Pak Purboyayudi. Pak Purboyayudi, Menteri Keuangan kita. Dia menolak APBN dipakai buat mencicil proyek yang sebenarnya sudah diprediksi. Nah, sulit BEP-nya, alias balik modalnya butuh ratusan tahun. Bahkan bisa tembus 113 tahun. Suwemen. Nah, penolakan itu rupanya membuat anak buah Jokowi emosi. Dia adalah Opung Luhut. Di mana di pemerintahan sebelumnya jadi Menko, sekarang jadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Loh, akibat ketegangan proyek masa lalu itu keduanya sampai terlihat tidak saling bicara, jutraan, meneng-menengan. Kayak kelakuan cah cilik ya. Ya ora apa-apa. Itu malah bagus. Seenggaknya buat kita semua mencermati perkembangan isu sampai saat ini. Kok bisa ya tanpa ada penghalang keduanya ya pejabat negara. Perilakunya modelan gitu. Loh, Pak Prabowo jangan diemkan yang beginian. Ini harus dirampungin. Ini rakyat tuh jadi sedih kalau pimpinannya cacilik. Begawan juga tidak setuju. Kalau dividen Danantara buat melunasi utang Wus, wah ini proyek gagal loh. Di sahur karo wangi rakyat, jangan. Misalnya BUMN yang bergabung di Danantara itu buat nanggung beban. Loh, akibat kebijakan yang salah. Bayar bunga utangnya saja setahun kalau tidak salah itu 2 triliun loh. Ora umum. Yang makin tambah menarik dari awalnya perkara tagihan cicilan. Perdebatannya melebar sampai ke hal-hal yang krusial. Salah satu ada dugaan markup proyek sampai 300%. Ini biadab kalau sampai ini terjadi. Iya. Yang akhirnya menjadi utang negara dan rakyat yang akan bayarin. Harga pembangunan melonjak sampai 3 kali lipat. Ya. Biadab kalau Begawan mengatakan. Dan dugaan ini langsung ditangkap positif sama KPK. Lembaga anti rasuah katanya terbuka menerima informasi untuk mendalami terkait kemungkinan pelanggaran proyek. Neng kok ya lucu. KPK kuwi loh. Anda sudah ada pihak-pihak yang bicara soal dugaan pidana korupsi. Ya situ yang aktif, situ yang dibayar. Situ kan lembaga super body. Ya, kalau memang disinyalir ada pelanggaran ya masuk selidiki kok malah nunggu. Wah, bubar wae. Jenenge wae Komisi Pemberantasan Korupsi. Ngerti ada dugaan korupsi kok ya pasif meneng baik lah. Kan nganyel ke namanya. Nah, beginilah yang memang terjadi. Negara dan para aparatnya tidak bekerja dengan baik. Berharap ke kejaksaan. Apa ya ora padha wae. Sama aja tuh. Ngompoles percaya. Kejaksaan punya komitmen tinggi buat ngeberantas korupsi. Buktinya apa? Nyerahin duit sitaan 13 triliun ke pemerintah. Wih lah pas ada temuan kasus. Dan duit sitaannya diperoleh. Lah perkara goleki selfister wae tekan saiki ra iso lho kejaksaan. Blendel. Lah ini kan menandakan situasi penegak hukum kita. Penegak hukum kita. Sama-sama diragukan komitmennya. Tidak membuat satu keberhasilan membuktikan keberhasilan yang lain. Lo mesti ada satu lagi penegak hukum. Ini wis rasah diomongke wae lah. Dan malah dadi anjel dhewe. Ngrasani KPK karo Kejaksaan Agung aja. Dalam urusan melayani kita sebagai rakyat, ya ora memuaskan. Lah apa mau berharap banyak? Kalau yang menjaga hukum Indonesia ini tidak bisa memberikan kenyamanan pada rakyat. Nah, soal dugaan markup proyek kereta cepat Wus ini, itu sempat juga disampaikan sama Profesor Mahfud MD di channel YouTube beliau. Pak Mahfud bilang itu, biaya per kilometer Wus itu $52 juta US loh.
Oke, sedangkan di Cina hanya 17 sampai 18 juta dolar. Berarti memang hampir 3 kali lipat. Sesuai omongan begitu. Loh kok KPK meminta Profesor Mahfud yang melapor, wong dia yang menemukan kok. Kata PLT Deputi Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, itu namanya Asep Guntur. Itu mempersilahkan masyarakat kalau mau melapor. Ini piye tuh KPK ini jadi. Lah gue iki diadekke pegawai KPK namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, enek kabar ada delik kayak gitu randang cacek kok malah wes remoy negara ini. Lu mendapatkan komentar KPK. Ya akhirnya Profesor Mahfud bingung loh. Oh dia kan seorang pakar hukum. Lah penegak hukum kok kaya bakul cilok. Nunggu wong tuku moro. Ya harusnya jemput bola lah. Nek persepsi dan cara kerja lembaga anti rasuah modelane kaya ngono, mereka digaji gede. Buat apa kalau digaji gede? Penegak hukum ya bekerja sesuai dengan tugasnya. Tidak nunggu ada yang meminta atau lapor. Ingat loh, dalam kepanjangan nama KPK terdapat kata pemberantasan. P-nya itu bukan penegakan loh, beda. Itu pemberantasan. Ya. Bukan pengadilan, apalagi pelaporan. Huruf P-nya itu. Namanya pemberantasan, itu sifatnya proaktif. Ngerti lah. Ya memang golek-golek, menelusuri, menyelidiki. Bisa diibaratkan semacam anjing pelacak, pakai intel-intel. Gitu. Di mana terjadi korupsi, di mana ada terjadi delik-delik atau upaya-upaya untuk melakukan korupsi, terus diselidiki, aktif memburu segala hal yang berbau korupsi, buat ditemukan dan ditegakkan. Lalu sebenarnya gimana? Dan bagaimana kalau semangat pemberantasannya gak sesuai namanya, yuk ganti saja kepanjangan KPK. Ayo kepanjangan KPK diganti apa piye? Ini yang beginian, pendukung kubu sebelah dong ngerti toh. Sing tak karep. Itu ya presiden kemarin tuh malah membangun narasi. Nek Profesor Mahfud sekedar omong doang, gak ambil langkah buat menegakkan. Lu kepi. Profesor Mahfud itu kan seorang ahli, pakar hukum yang memberi masukan kepada KPK. Lah kok malah Profesor Mahfud kon goleki, kon lapor. Oplak. Loh malah sampai ada yang nyebut loh, Profesor Mahfud paham apa yang terjadi. Ini yang tak omong. Silakan ditelusuri waktu proses rencana bikin kereta cepat dari Jepang ke Cina itu loh. Jepang kan lebih murah sebenarnya. Itu terjadi kapan? Malah tekan saat launching bus dijalankan. Saat itu Profesor Mahfud sudah masuk kabinet apa belum? Periode Pak Jokowi itu 10 tahun loh, 2 kali menjabat loh. Loh, sedangkan ex-Menko Polhukam ini menjabat apa ya tekan semono suwene. Jangan menutup mata, pura-pura ndak ngerti. Apalagi menilai loh, Profesor Mahfud MD nyari keuntungan politik. Enggak. Dia dengan sukarela memberikan informasi-informasi berkaitan dengan hukum. Yang ini jelas-jelas ada delik, ada upaya untuk korupsi. Baik markup maupun apapun. Loh dari isu proyek bus ini, mbok mau bermanuver politik seluar biasa apa saja. Kan guru besar UII Jogja itu bukan orang partai. Ngejar kursi RI 1, RI 2 tetap ada di tangan partai. Bukan terletak dalam genggamannya. Maka dia mengutarakan berpendapat itu sesuai dengan hati nuraninya. Bukan masalah politik. Nah, kalian khawatir posisi Gibran atau Pak Prabowo tersaingi sama Profesor Mahfud, yo tidak lantas menjatuhkan. Namun tidak dilandasi argumen yang masuk akal. Ya. Profesor Mahfud MD berani bilang, ada dugaan markup sampai hampir 3 kali lipat. Berarti itu 300%-an. Gila-gilaan itu kalau betul. Kalau betul biadab namanya, bukan hanya gila-gilaan.
Itu berawal dari obrolan di channelnya. Waktu itu dia mengundang Pak Agus Pambagio, seorang jurnalis sama akademisi Profesor Antoni Budiawan, yang dinilai mengerti soal perkara ini, soal kereta api Hus ini. Lah keduanya bercerita, sama-sama pernah diundang Jokowi buat mendapatkan masukan atas rencana merealisasikan kereta cepat Hus ini. Dan keduanya tidak hanya bicara atau diskusi dengan Profesor Mahfud saja. Ada kok diskusi mereka dengan pemilik channel yang lain. Mengapa KPK ngejarnya Profesor Mahfud? Tidak ke sumbernya langsung. Belum lagi ada Menteri Perhubungan yang waktu itu digencar nolak realisasi kereta cepat. Sebab diprediksi bakal membebani anggaran negara. Dan betul itu. Pak Ignatius Jonan itu saking tidak setujunya dengan proyek itu, waktu di launching kan dia tidak hadir, tidak ada di peresmian. Nek menterinya saja yang bertanggung jawab pada proyek yang dijalankan ora teko, berarti kita bisa menduga siapa saja, ya siapa saja ya pengambil keputusannya. Apa KPK tidak tahu cerita ini? Loh, ya mungkin kalau KPK nggak tahu. Begawan sebagai konten kreator saja bisa cerita kayak begini. Ada berita-berita yang masuk, bisa kita lihat. Masuk KPK yang dilengkapi regulasi, ada amanat jelas, punya dasar hukum buat mengusut tuntas apa-apa yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Loh, yang tang-tang bergerak no. Loh kok malah meneng wae. Konkretnya begini. KPK bisa memulai dengan memanggil Pak Jonan, pihak yang pegang atau bertanggung jawab secara institusi waktu itu. Tak jamin bila beneran mau mengusut di mana atau siapa yang sebenarnya mengambil keputusan realisasinya kereta api cepat Hus ini. Ya itu kelihatan banget nanti. Nanti informasi yang disampaikan Pak Jonan kan tinggal dikembangkan. Dulu sudah banyak orang, pengamat, akademisi, praktisi menyarankan menunda realisasi kereta cepat. Ini merugikan, membebani negara. Kalau memang mau dibangun, itu harus jalur panjang. Misalnya Jakarta-Surabaya. Agar menguntungkan. Bukan ditempatkan atau dibangun di jalur pendek yang penumpangnya nggak banyak. Ya. Jalur pendek buat kereta cepat itu di bawah 200 km. Kenapa kemudian Presiden ngotot ngarapi kereta Jakarta-Bandung yang jaraknya cuma dekat? Ditambah kemudian dalam kalkulasi penentuan tarif masih diberi subsidi loh. Padahal masuk kategori transportasi yang tidak dibutuhkan secara massal. Orang-orang tertentu yang bisa naik kereta cepat Hus. Jika anggaran negara dialokasikan untuk subsidi tarif, tentu yang diakses banyak orang harusnya. Apalagi sama masyarakat kelas bawah harus. Nah, proyek kereta cepat itu persis proyeknya IKN sama PSN di Pantai Indah Kapuk itu, PIK itu. Meski yang di Pantai Indah Kapuk sudah dibatalkan sama Pak Prabowo itu, ya persis seperti itu. Andai benar KPK mau serius mengusut, ya selain meminta keterangan Pak Jonan, bisa memanggil Pak Agus Pambagio, sama sekalian Pak Antoni Budiawan. Lu mau bagaimanapun, lembaga itu tidak akan pernah meneruskan langkah buat membongkar sengkarutnya Hus itu. Mereka akan jalan pelan-pelan sesuai program, ora kesusu. Sibuk wawancara omong-omong tok. Sampai masa jabatan komisioner KPK habis, sulit membantah. Pimpinan KPK yang sekarang adalah kepanjangan kekuasaan. Itu hanya pesanan-pesanan tok buat menyelamatkan penguasa-penguasa di zamannya. Kita ngerti lah. Para komisioner itu yang memilih siapa, yang ngangkat siapa, yang melantik siapa. Ingat loh, presiden yang melantik komisioner KPK saat itu bukan yang memilih. Makanya keriuhan perkara Hus yang bakal begini-begini saja. KPK, kejaksaan, apalagi kepolisian, tidak ada satupun yang kerak. Obah buat mengusutnya. Meneng wae. Kan yang namanya diusut, didalami, ditelusuri, belum tentu hasilnya pasti ada pidana. Apa kalau diurus KPK bakal rampung sampai tuntas? Ada tersangkanya. Itu kalau KPK periode pertama sampai ketiga. Ini bukan tuduhan loh. Ini bukan tuduhan. Faktanya bisa tak tunjukkan.
KPK membiarkan kasus terkatung-katung. Misalnya perkara korupsi dana haji. Sudah ada tersangkanya. Gimana kasus Chromebox? Dengan Mas Nadiem Makarim yang sudah ditahan. Kelanjutannya kayak apa? Terus dugaan suap, penyalahgunaan dana Bank Jabar dengan tersangka Kang Emil. Jalan di tempat. Apa ada progresnya? Lah itu semua berkaitan dengan proyek-proyek yang merugikan negara. Paling gede 2-3 triliun. Bagaimana dengan kereta cepat? Prediksi pegawai. Ora umum kuwi, sepiro akeh kerugian negara. Jadi gak usah berwacana lah. KPK itu sudah jelas yang bicara soal markup. Ya dipanggil, didalami. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, sopo ngerti penjelasan Pak Antoni waktu diselidiki tidak terbukti ada markup di proyek itu. KPK harus gercep. Yang bikin tambah aneh lagi, pihak-pihak yang berkaitan langsung, yang berhubungan sama pihak Cina, kok gak ada yang nyoba klarifikasi? Isu ini dibiarkan mobat mabit, ngalor ngidul rono rene. Tidak dikelirkan, tidak diselesaikan. Ingat loh, utangan proyek kereta cepat ini itu masih ratusan triliun. Sepertiga proyek MBG. Apa yang mau dibiarkan uang segitu banyaknya? Jadi bagian masa depan rakyat. Kalau sampai Pak BY, APBN atau anggaran kita hanya dibebani 2 hal. Melunasi utang, baik tagihan pokok maupun bunga. Nah ini. Nah setelah Pak Jokowi lengser, kita punya tanggungan. Utang proyek. Baik proyek kereta cepat sama IKN. Sekarang mari sama-sama tunggu. Akankah ini semua bakal diusut dengan tuntas? Atau dibiarkan begitu saja? Padahal uang yang merugikan membebani negara itu nilainya bisa ratusan triliun. Kereta cepat bus harus ada tersangkanya dan harus diadili. Dan harus dibongkar sejelas-jelasnya. Kita tunggu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Salam pengaman, salam ngompol. Dadah.